Jangan. Jangan. Oke, monggo Pak Arif. Temannya belum masuk. Oh, iya. Ditunggu dulu aja tidak apa-apa, Pak. Nanti anu, ya langsung sendiri-sendiri, Pak, dalam kelompoknya. Soalnya waktunya kita nanti di main room cuma sekitar 20 apa 20 menitan nanti pas setelah ini. Karena kita cuma 2 jam pelajaran. Biasanya kan 3 jam ya. Ini cuma 2 jam, jadi nanti panjenengan di masing-masing. Nanti mungkin sekitar 40 lagi. Masih mau masuk ke rumah nanti saya ketikan di room chat nggih. Ini saya anu dulu. Oke, sampai jumpa. Hmm. Oke, saya rekam. Masih gantian harus masuk ke 6 tempat masih antri. Saya masuk ke Mas Tani ya. Bukan ampun. Ampun.
Selamat sore Bu Rinda. Selamat sore. Sudah di rumah Bu? Sudah. Sudah siap langsung kita itu. Oh, nggih, sebentar Ibu, ada tamu sebentar. Nggih, Bu Rinda, sambil saya tes ini HP saya. Saya pakai HP juga Bu, soalnya pakai laptop sinyalnya enggak bisa. Untuk teksnya gimana Bu jenengan? Sudah? Teksnya? Teks? Oh, iya. Teksnya kan kita sudah pakai siap. dua-duanya. Ya, pakai dua-duanya. Propertinya sudah siap? Ini nanti yang dikirim rekaman dari ini. Tadi saya sudah minta tolong Pak Dharma untuk merekamkan kita. Iya, rekaman yang kita sekarang ini. Oke. Jadi kita upayakan yang luas gitu, ngobrolnya yang luas, yang enak, saling nyaut gitu Bu ya. Oke. Ini yang di mana dulu? Kita siapkan pulpen untuk mencatatnya. Kita siapkan untuk mencatatnya. Di DPR dulu bagaimana? Oke, di DPR dulu ya. Sebentar. Kita siapkan propertinya dulu. Nanti pisang godongnya saya ganti semangka Bu. Oh ya. Yang siap itu. Terus yang baksonya tetap tapi nanti isinya jeruk. Disiapkan kondisi yang nyaman dulu biar nanti kita enak. Oke. Oke. Bagaimana Bu? Sudah siap? Sebentar. Oke. Saya tak pakai. Sebenarnya untuk teks dialognya enak Bu, dibuka di laptop Bu. Kita nggak bingung bukanya. Sudah, monggo Bu. Sudah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Bu Rinda, bagaimana kalau kita menyanyi dulu sebelum kita melakukan praktek coaching? Mari. Sudah siap Bu? Sudah. Oke. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 juga. Oke, kami dari kelompok 2 akan mencoba mempraktekkan coaching supervisi akademik. Mudah-mudahan hari ini bisa menampilkan yang terbaik. Amin. Kita siap ya Bu? Kita dialog yang pertama yang di DPR ya Bu? Baik. Oke.
Kami dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dialog pertama antara Ibu Rinda dan Ibu Ida. Lokasi DPR di bawah pohon rindang SMP Maju Bersama. Jam 10.00 atau jam istirahat, Coach Ibu Ida, Coach Ibu Rinda. Masalah, murid-murid Ibu Rinda tidak antusias dalam pembelajaran. Ketika jam istirahat, Ibu Rinda menelpon Ibu Ida. Selamat siang, Bu Ida. Oh, selamat siang Bu Rinda. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Bu Ida sibuk hari ini? Oh, tidak Bu. Cuma nanti jam 12 mau koordinasi panitia kegiatan. Oh, sekarang bisa tidak ya kita mengobrol sebentar? Bisa Bu Rinda. Di mana ngobrolnya? Itu loh Bu, di DPR, di bawah pohon rindang yang biasanya kita kasih makan lele itu loh Bu. Saya sudah di sini Bu Oh, sekarang. ya, di situ ya. Oh, baik Bu Rinda. Saya segera ke sana. Terima kasih Bu Ida, saya tunggu ya. Sama-sama Bu Rinda. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Rinda. Telepon ditutup. Bu Ida segera berjalan menuju DPR yang dimaksud. Tak lupa membawa semangka yang dibawa dari rumah. Bu Rinda. Iya Bu Ida, mari sini. Iya Bu, terima kasih. Bu Rinda, ini saya bawa semangka. Saya bawa dari rumah tadi. Ini hasil kebun sendiri loh. Enak, manis, seger. Tanpa bahan pengawet. Ayo Bu, silahkan dimakan. Pasti enak ini, seger, cuaca panas, cocok sekali. Saya makan ya Bu ya. Monggo silakan. Saya juga menerima orderan semangka loh Bu. Wah, Bercanda aja kok Bu saya. Monggo silakan dimakan. ya oke Bu, terima kasih. Akhirnya, keduanya menikmati manisnya dan segarnya semangka. Lumayan mengenyangkan perut yang dari tadi bernyanyi. Ditemani angin yang semilir dan suara gemericik air kolam. Sambil melihat ikan lele berenang ke sana kemari, menambah sejuknya suasana. Sampailah sekarang pada alur T, tujuan, menetapkan tujuan dan hasil percakapan. Bu Ida, saya tadi telepon karena ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Iya Bu Rinda. Apa nih yang mau diomongin? Begini Bu Ida, itu loh murid-murid saya itu di kelas itu kok jadi tidak antusias gitu ya dalam pembelajaran. Saya itu jadi tidak semangat masuk kelas Bu, kalau anak-anak itu tidak semangat juga begitu, kalau tidak antusias gitu. Oh, Bu Rinda merasa tidak semangat masuk kelas karena melihat anak-anak sekarang menjadi tidak antusias dalam pembelajaran. Betul begitu, Bu? Betul Bu Ida. Baiklah. Bu Rinda, kita kan punya waktu cuma singkat nih sekarang. Apa sih yang diinginkan Bu Rinda? Gini Bu, saya ingin murid-murid saya itu antusias ketika pembelajaran. Jadi kita itu juga tambah semangat gitu mengajarnya. Sampailah pada tahap I, identifikasi. Gali dan petakan situasi saat ini. Tadi Bu Rinda bilang ingin murid-murid Ibu antusias ketika pembelajaran. Bisa diceritakan Bu, seperti apa sih murid-murid yang antusias dalam pembelajaran itu? Begini Bu Ida, ketika murid-murid itu memperhatikan saya, terus murid-murid itu kemudian mengerjakan tugasnya dengan baik, aktif dalam diskusi, tanya jawab, presentasinya juga aktif.
dan dapat menghasilkan dan menyajikan karya yang bervariasi. Begitu. Oh, jadi murid yang antusias itu ketika mereka memperhatikan Bu Rinda ketika memberi penjelasan, tugas dikerjakan dengan baik, aktif diskusi dan tanya jawab, aktif dalam presentasi, bisa menghasilkan dan menyajikan karya yang bervariasi. Betul begitu, Bu? Betul, Bu Ida. Jika angka 10 itu dianggap ideal, kira-kira kondisi murid-murid Bu Rinda saat ini ada di angka berapa ya? Kalau kondisi saat ini masih di angka 6, Bu. Karena media pembelajaran yang saya pakai pun juga masih kurang. Biasanya kan hanya menggunakan poster yang mudah dicari gitu, mudah disediakan di sekolah. Oh, 6 ya. Lalu sebenarnya Bu Rinda itu inginnya di angka berapa? Ya pastinya 10, Bu Ida. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan Bu Rinda untuk mencapai angka 10? Nah, itu yang sedang saya pikirkan, Bu Ida. Tahap ketiga, R, rencana aksi. Mulai merancang aksi yang akan dilakukan. Oh, menurut Bu Rinda, apa yang harus dilakukan Bu Rinda agar anak-anak antusias dalam pembelajaran? Gini Bu, mungkin yang pertama saya harus melakukan tes diagnostik terlebih dahulu untuk melihat kebutuhan pembelajaran murid saya dan profil belajarnya. Lalu dari tes diagnostik itu, saya akan gunakan untuk mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya, auditori, visual, kinestetik. Lalu setelah itu, saya akan merancang pembelajaran yang dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut. Untuk yang auditori, saya akan sediakan link video atau artikel di laptop. Untuk murid yang visual, saya akan sediakan link atau poster. Untuk yang kinestetik, saya juga akan menyediakan link video di laptop yang saya letakkan di sudut kelas, yang ditempel, poster yang ditempel di sudut kelas, sehingga mereka juga harus bergerak menuju ke sana. Nah, setelah itu, mereka juga akan berdiskusi, Bu, dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD ini. Kemudian membuat produk sesuai pilihan murid, apakah dalam bentuk artikel, poster, video, atau main peran. Nah, selanjutnya mereka pun juga akan menyajikan karya, presentasi, lalu ditanggapi oleh kelompok lain. Mungkin kalau seperti itu bisa antusias siswa di kelas saya, Bu, kalau pembelajarannya seperti itu. Oh, luar biasa sekali. Bagaimana Bu Rinda melakukan semua itu? Mungkin saya akan melakukan tes dulu, tes diagnostik, kemudian menyusun RPP, berdiferensiasi, menyiapkan pembelajarannya, kemudian aksi saya di kelas, dan melihat hasilnya. Saya yakin murid-murid saya akan lebih antusias. Oh, ya. Gimana ya kemungkinan Bu Rinda bisa melakukan semua itu? Sangat mungkin, Bu. Saya yakin. Oh, ya. Apakah Bu Rinda punya waktu untuk menyiapkan semua itu? Punya, Bu, saya akan memanfaatkan waktu luang di sela-sela mengajar untuk menyiapkan itu semua. Jikapun belum selesai juga saya akan melanjutkan di rumah waktu malam hari. Apakah Bu Rinda yakin? Yakin, Bu. Seberapa yakin? Saya 100% yakin. Oh ya, bagus. Kira-kira ada tidak hal lain yang bisa dilakukan Bu Rinda? Mungkin saya juga akan berdiskusi dengan teman-teman di MGMPS untuk sharing terkait media pembelajaran, Bu. Tahap terakhir, tanggung jawab. Memastikan komitmen dan tanggung jawab Koci atas rencana aksinya. Oh, kapan semua rencana itu akan dilakukan, Bu? Mungkin besok, Bu, saya akan masuk kelas untuk melakukan tes diagnostik. Setelah itu hasilnya pun juga akan saya gunakan untuk dasar saya menyusun RPP berdiferensiasi, dan saya pun juga akan sharing ke teman rekan saya di MGMPS terkait media pembelajaran itu, Bu. Wah, bagus sekali Bu Rinda. Nah, dari pembicaraan kita tadi, apa sih yang sudah Bu Rinda dapatkan?
Begini Bu, awalnya kan saya tadi tidak semangat mengajar ya karena melihat murid saya yang kurang antusias itu dalam pembelajaran. Saat ini pun saya Ya, merasa yakin jika akan melihat murid saya antusias karena saya ya. akan melakukan dan membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Produknya juga membuat produk yang bervariasi, tergantung juga pilihannya, bisa artikel, Ya. poster, video, main peran. Mereka mungkin juga akan aktif berdiskusi dan presentasi. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya sudah tidak sabar ingin tahu ceritanya setelah Bu Rinda melakukan sharing dengan rekan MGMPS dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, hasilnya seperti apa? Baik Bu Ida, terima kasih ya untuk waktunya untuk perbincangan kita hari ini. Sama-sama Bu Rinda. Wah, sudah bel Wah, masuk Bu Rinda. Iya. oh iya, sepertinya sudah boleh masuk. Mari Bu kita Nah, kembali. wah, mari Bu. Ya, Akhirnya mari kita kembali. Bu Rinda Akhirnya, Bu Rinda dan Bu Ida berjalan menuju kantor dengan hati bahagia. Terima kasih atas demonstrasi dialog kita yang pertama. Selamat belajar. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Oke. Bu Rinda, langsung kita lanjut yang dialog yang kedua. Semangkanya Bu, dimakan dulu semangkanya. Dialog yang kedua ya Bu ya, sekarang ya. Halo Bu Rinda. Iya Bu, monggo dilanjut. Oke, kita lanjut ke dialog yang kedua. Dialog yang kedua. Sampailah kita kepada tugas ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dialog yang kedua antara Ibu Rinda dan Ibu Ida. Lokasi warung bakso Konco Kentel. Jam 14.00 atau sepulang sekolah. Coach Ibu Rinda, Coach Ibu Ida. Masalah, Ibu Ida merasa cemas karena sebagai ketua panitia di banyak kegiatan yang pelaksanaannya hampir bersamaan. Ketika akan pulang sekolah, Ibu Ida menuju parkiran sepeda dan bertemu dengan Ibu Rinda di teras kantor. Ada Bu Rinda mau pulangkah, Bu? Iya ini Bu Ida, saya mau pulang. Ayo bareng dengan saya, rumah kita kan searah. Wah, apa tidak merepotkan nih Bu Ida? Tidak, Bu, monggo. Terima kasih ya Bu Ida. Sama-sama, Bu Rinda. Sepeda pun dinyalakan. Di tengah perjalanan, terjadi percakapan. Bu Rinda, bagaimana kalau kita mampir ke warung dulu? Lapar nih. Setuju Bu, saya juga lapar. Enaknya kita makan bakso gimana, Bu? Wah, kebetulan saya juga ingin makan bakso Bu. Di mana ya, Bu, bakso yang enak? Itu loh Bu, bakso di warung Konco Kentel. Enak Bu, di depan itu loh. Saya sudah pernah mencobanya kok. Oh, yang di sebelah rumahnya Pak Iksan itu ya? Betul Bu. Oh, kalau begitu kita ke sana ya. Akhirnya sampailah keduanya di warung bakso Konco Kendel. Sepeda motor dimatikan dan diparkir. Mereka berdua bergegas memasuki warung. Bu Rinda pesan bakso apa? Saya yang biasa saja Bu. Minumnya?
Teh hangat. Oke, Pak, pesen bakso biasa 2 ya. Minumnya teh anget 1 dan jeruk anget 1. Bu Rinda, sambil menunggu pesanan datang, kita duduk lesehan di situ saja ya Bu ya. Oke, Bu, mari. Tahap pertama T, tujuan. Menetapkan tujuan dan hasil percakapan. Bu Rinda, sebenarnya ada yang ingin saya omongin dengan Ibu. Bersediakan Bu? Ah, Bu Ida ini ya pasti bersedia dong. Apa yang mau diomongin, Bu? Begini Bu Rinda, akhir-akhir ini kegiatan saya banyak sekali Bu. Dan pelaksanaannya itu rentang waktu akhir November sampai awal Desember ini. Saya sebagai ketua panitia di kegiatan HUT sekolah, Hari Guru, LDKS, dan SAS yang semuanya membutuhkan waktu dan konsentrasi saya untuk mempersiapkannya. Akibatnya saya itu merasa cemas, apakah kegiatan-kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik atau tidak. Hmm, jadi Bu Ida itu menjadi ketua panitia di banyak kegiatan yang pelaksanaannya akhir November dan awal Desember ini ya, Bu. Bu Ida merasa cemas apakah kegiatan tersebut bisa terlaksana atau tidak dengan baik, begitu kah, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Kira-kira Bu Ida dengan percakapan kita ini yang sangat singkat ya, Bu, apa yang Bu Ida inginkan? Saya itu inginnya ya semua kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik, Bu, dan saya tidak cemas lagi. Hmm, Pesanan bakso dan minumnya datang. Wah, ini monggo Bu Rinda ini baksonya monggo. Nah, ini oke, pentolnya Bu. besar-besar sekali ini, monggo ini. Wah, monggo Bu. Tahap kedua, identifikasi. Gali dan petakan situasi saat ini. Tadi Bu Ida kan bilang ingin semua kegiatan itu terlaksana dengan baik. Bu Ida bisa ceritakan seperti apa sih kegiatan yang bisa terlaksana dengan baik itu, Bu? Oh, ketika kegiatan tersebut berjalan lancar, aman, tidak ada kendala. Hmm, Bagaimana, Bu, supaya kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada kendala? Ya, jika disiapkan dengan matang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kegiatan berakhir. Semuanya terlaksana dengan sukses sesuai rincian tugas di lembar monitoring. Oh, begitu ya, Bu. Eh, Jika saat ini angka 10 itu dianggap ideal untuk kesiapan kegiatan-kegiatan Bu Ida itu, sekarang kegiatannya dianggap berapa, Bu, kesiapannya? Oh, saya rasa masih 5, Bu, karena belum semuanya disiapkan dengan baik. Masih 5 ya, Bu. Lalu Bu Ida ingin angka berapa? 9, Bu. 9 itu sudah sangat bagus sekali. Oh, kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Ida untuk mencapai angka 9 itu, Bu? Nah, itu Bu yang sedang saya pikirkan. Tahap ketiga, R, rencana aksi. Mulai merancang aksi yang akan dilakukan. Menurut Bu Ida, apa yang harus Bu Ida lakukan agar semua itu terlaksana dengan baik kegiatannya? Ya, harus ada pembagian tugas kepanitiaan, masing-masing menjalankan tugasnya sesuai tupoksi, selalu dimonitor dan dievaluasi, Bu. Jika ada permasalahan, selalu dikomunikasikan, duduk bersama untuk mencari solusi biar bisa segera ditangani. Bagaimana caranya Bu Ida melakukan itu semua? Dengan acuan program dan proposal yang sudah ada dan sudah disetujui Bapak Kepala Sekolah, nanti panitia lengkap akan saya kumpulkan. Kemudian koordinasi tugas, apa-apa yang harus dilakukan oleh masing-masing tim. Bagaimana monitoring dan evaluasinya, kemudian saya minta sekretaris untuk membuat grup WA agar komunikasi panitia lebih cepat dan lebih mudah, Bu. Apakah mungkin Bu Ida bisa melakukan itu semua?
Sangat mungkin, Bu. Dengan demikian, meskipun saya sebagai ketua panitia di banyak kegiatan yang waktunya hampir bersamaan, semuanya bisa disiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Tahap terakhir, tanggung jawab. Memastikan komitmen dan tanggung jawab Koci atas rencana aksinya. Kapan rencana-rencana tersebut akan dilakukan, Bu, dalam waktu dekat ini? Besok, Bu. Bagus sekali, Bu Ida. Besok langsung action ya. Nah, dari pembicaraan kita ini, apa yang sudah Bu Ida dapatkan? Awalnya saya merasa cemas karena menjadi ketua panitia di banyak kegiatan. Tetapi sekarang saya tidak cemas lagi karena tahu apa yang harus saya lakukan agar semua kegiatan terlaksana dengan baik. Dengan acuan program dan proposal yang sudah ada dan sudah disetujui Bapak Kepala Sekolah, saya akan mengumpulkan panitia lengkap untuk koordinasi tugas, menjelaskan bagaimana monitoring dan evaluasinya. Kemudian saya meminta sekretaris untuk membuat grup WA agar komunikasi panitia lebih cepat dan mudah. Bagus sekali Bu Ida. Kalau begitu kita ketemu lagi 2 hari lagi ya Bu Ida. Saya pengen tahu ceritanya setelah koordinasi dengan panitia, kegiatannya seperti apa nanti hasilnya. Baik Bu Rinda, tidak masalah. Terima kasih ya Bu Rinda atas perbincangan kita hari ini ya. Sama-sama Bu, semangat ya. Iya, pasti semangat. Wah, baksonya sudah habis Bu, tidak terasa. Minumnya juga sudah habis nih. Kita pulang yuk Bu. Ayo Bu. Ini Pak uangnya, kembaliannya untuk Bapak saja. Terima kasih. Akhirnya Bu Ida dan Bu Rinda kembali melanjutkan perjalanan pulang. Hati-hati Bu, pegangan Bu. Oke Bu. Nah, agak kenceng ya. Oke. Terima kasih. Itulah dialog yang kedua dari kelompok kami. Mudah-mudahan alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan percakapan kami mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain dan terutama saya beserta Bu Rinda bisa mengimplementasikan di sekolah kami masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Oke. Itu Bu, untuk dialog yang baru apakah jenengan ada? Apakah itu saja? Pakai itu saja? Oh, iya, pakai itu aja Bu. Nanti kan kita yang apa? Yang Kan dikirim di apa? rekamannya ya. Rekamannya, videonya itu. Rekamannya yang sekarang. Iya. Kita kembali ke room jam berapa? 16.10. Oh iya, kurang 10 menit, 11 menit. Ya, kurang 11 menit. Jeruk, Nak. Monggo Bu, ini baksonya Bu. Ini baksonya warnanya oranye Bu, baksonya. Ini bakso. Nah, ini kebetulan di sekolah tadi barusan kegiatan ini Bu. HUT sekolah. Ya. Ini tadi pekannya HUT sekolah, pekan P5 Kebinekaan Global. Nah, terus deklarasi sekolah toleransi, deklarasi adiwiyata hari ini. Plus apa? HUT apa tadi Kabupaten Malang. Makanya ini tadi ngebut pulang ini tadi. Di sekolah belum selesai apa? Tinggal beres-beres itu saya ngebut pulang ini. Oke. Oh ya, untuk yang kita sekarang ini refleksi diri kita bagaimana Bu? Adakah kekurangannya?
Apa Bu? Nanti kita sampaikan di room. Kekurangannya apa? Apa ya? Atau kelebihannya? Kekurangannya? Apa kelebihannya apa Bu kelebihannya? Kalau Jangan selalu kelebihannya sudah luwes. sudah Kelebihannya luwes. sudah luwes. Sudah luwes. Mungkin kalau kita Daripada ketemu kemarin. malah lebih luwes lagi ya Bu ya. Waktu kita nyanyi di Zoom itu mungkin koneksinya itu ya kurang nggak bisa bareng gitu ya nyanyinya ya. Sinyalnya itu mungkin. Kalau kita ketemu seperti di Lokakarya mungkin malah lebih bagus lagi. Apa ya Bu ya yang akan disampaikan nanti ya Bu? Oke, Mama. Apa nanti refleksinya ya? Ya, lah semua tahapan juga sudah kita laksanakan itu semua ya. Terus Sudah kita selesai. untuk memancingnya juga tadi sudah ya Bu ya. Kalimat-kalimat Kalimat pemancingnya. yang memancing. Kalimat-kalimat pemancing agar kucingnya bisa menjawab, mau menjawab dengan ide-idenya kan juga sudah ya. Saya ini di dapur Bu, soalnya di depan itu nenekku lihat TV. Kalau lihat TV itu TV ini dijak gelut, jadi mesti rame. Ya, harus mengalah Bu. Soalnya mesti rame, TV ini aku dijak tukaran ngono. Kalau Bu Rinda nanti dengan nenek, kalau saya dengan anak-anak rebutan itu TV. Ya, saya kan ngancani nenek Bu, kan sendiri di rumah. Iya. Jadi saya kalau sore malam itu sudah ke sini tidur sini, jadi enggak pernah tidur di rumah. Oh, ngancani nenek. Ya. Orang tuanya Bu Rinda itu ada Bu Rinda rajin. Mboten Bu, cuman kan nenek di rumah ada rumah sendiri gitu loh. Ibu saya ada rumah sendiri. Ibu saya ada rumah sendiri. Tapi saya kalau sore ngancani ke sini. Ini akhir-akhir ini enggak berani tidur sendiri. Biasanya ya tidur sendiri. Biasanya sendiri di rumah. Enggak tahu kenapa akhir-akhir ini enggak berani tidur sendiri katanya. Kok enggak ada yang ya Bu ya, yang serumah ya Bu ya dengan nenek ya? Kasihan ya. Nah, ada. Yang Pak D saya yang nomor 1, anaknya yang nomor 1 di Surabaya. Terus nomor 2 kan ibu saya. Ibu saya kan dapat bapak itu kan ragil. Jadi ibu saya ikut bapak kan sudah rumah sendiri. Terus Pak Lik saya yang ragil itu juga dapat anak tunggal. Jadi ya di rumah sendiri gitu. Jadi ya di sini sendiri. Semuanya sudah sendiri-sendiri semua. Nah, kakek saya kan sudah meninggal 3 tahun lalu. Iya. Jadi di rumah sendiri. Kemarin berani Bu tidur sendiri. Terus setelah 1000 harinya kakek itu terus gak berani tidur sendiri. Apa ya Bu ya? Apa teringat ya Bu ya? Teringat saat-saat bersama. Sedangkan cucunya kan yang di sini cuman saya sama adik. Karena yang anaknya Pak Lik sama anaknya Pak Lik di Jember jadi guru belum menikah. Terus anaknya Pak D di Surabaya juga belum menikah, masih kerja gitu. Jadi cucunya yang dekat ya cuma saya di sini. Oh iya. Enggak apa-apa Bu, wis semangat. Nanti dapat kalau dengan orang tua itu Bu. Dengan nenek itu. Iya, kalau kita istilahnya ngerumat orang tua itu pasti ada saja berkahnya, ada saja nanti rezekinya apa gitu. Jalan kita mudah. Kalau anakku nggak pernah Bu ikut aku, ya anakku sama ibuku nggak pernah mau pulang. Berarti sama Bu Rinda dengan nenek lah. Anaknya Bu Rinda dengan nenek sama. Soalnya kan anaknya adikku di rumah mertuanya. Jadi kan di sini kan cucunya cuma anakku. Jadi yang ikut situ dari kecil wis nggak pernah ikut aku Bu. Oh ya. Apa wis. Ini mudah-mudahan enggak mabuk-mabuk lagi. Tadi malam teler saya. Itu kemarin ternyata acaranya sampai malam ya. Itu mulai jam berapa itu Bu? Itu kemarin kan mulainya jam 4 karena acaranya panjang kan acara pelepasannya itu ibadah dulu, setelah ibadah baru prosesi pelepasan, baru resepsinya sampai setelah
Jadi sama bersih-bersihnya itu jam 10 saya nyampe rumah. Sekalian bersih-bersih di dapur. Kan makan-makan, makan bersama. Iya. Lama ya prosesnya. Seperti ya, seperti lepas sambut kepala sekolah gitu ya, lama gitu ya. Soalnya Prosesinya. mau pindah kan. Iya. Ini dapat pindahan dari mana, Bu? Nanti dapat pindahan dari Gresik, dari pendeta Gresik ke sini. Jadi terus di rolling gitu loh, Bu. Jenengan ya, Ampel Gading ya? Saya Pujiarjo. Pujiarjo. Oh, ada saudara dari suami itu juga jadi pendeta di mana gitu, saya lupa. Terus kan. Tapi ya, beda biasanya. Ya. Beda gereja itu kan beda peraturan. Kadang ada yang menetap, maksudnya pendeta ya sampai beliaunya meninggal juga di satu tempat gitu ada. Itu ada. Tapi kalau di gerejaku, di komunitas gerejaku ini kan se-Jawa Timur. Jadi di rolling se-Jawa Timur gitu ya. Nanti dari sini ada yang ke Jember, ada yang ke Banyuwangi, ada yang ke Gresik, ada yang Lamongan, ada mana. Jadi terus di rolling 7 tahun sekali sampai pensiun. Baru nanti kalau pensiun ya sudah berhenti. Umur 60 kan sudah pensiun. Oh, sama seperti PNS. Nggak boleh. Ya. Ya. Dan tidak mungkin ditempatkan di asalnya. Jadi gitu? harus siap. Iya, baru nanti kalau sudah pensiun boleh kembali ke asalnya, ke tempatnya. Bu, kalau pendeta itu boleh menikah apa enggak itu, Bu? Boleh, yang tidak boleh itu yang Katolik, yang pastor. Pastor biarawati itu tidak boleh menikah. Kalau pendeta boleh menikah. Oh, beda ya pendeta dengan pastor itu ya. Saya kira Beda, sama. beda. Kalau di Katolik itu kan lebih lebih klasik gitu loh, Bu. Jadi mengikuti zamannya, intinya zamannya Nabi, zamannya itu yang ya kan nggak menikah gitu. Jadi mendedikasikan hidupnya sepenuhnya ya di pelayanannya gitu. Iya, dedikasinya di situ. Kalau pendeta boleh menikah. Pendetaku ini umur 52 apa berapa ya kemarin? 52, punya anak 1 SMP. Oh, 52. Iya. Ya sudah lumayan. Dapat yang muda. Setelah ini dapat yang muda yang baru dilantik. Umur 28. Oh, masih muda sekali tuh. Soalnya baru dilantik jadi pendeta. Oh, gitu tuh juga ada tes ujiannya ya? Mau ada kan sekolah teologi itu STH itu kan 4 tahun. Tapi kebanyakan sekarang bukan STH, sarjana sains semuanya rata-rata pendeta itu. SSI semua titelnya. Terus nanti ada namanya tugas pra pendeta itu selama 2 tahun. Sebelum jadi pendeta. Jadi juga dipindah tugas selama 2 tahun itu 6 bulan sekali pindah tugas. Jadi sampai 4 sampai 5 kali baru dilantik jadi pendeta. Dan itu harus